Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penggemar MMA dimanapun kalian berada. Oke, di video kali ini kembali Mimin akan memberikan informasi kabar-kabar terbaru dan terupdate seputar dunia MMA. Di sini ada berita tentang Kamaru Usman, di mana beritanya adalah ada 4 calon lawan Kamaru Usman di UFC berikutnya. Kamaru Usman telah berhasil mempertahankan sabuk juara kelas welter UFC seusai menang KO atas Jorge Masvidal. Dan berikut adalah calon lawan dari Kamaru Usman berikutnya di UFC. Kamaru Usman telah membuktikan bahwa Masvidal bukanlah lawan yang sepadan untuknya. Ia telah sukses memukul KO Masvidal di ronde kedua. Sabuk juara kelas welter UFC pun masih setia melingkar di pinggangnya. Berikut ini adalah 4 calon lawan yang mungkin saja dihadapi Kamaru Usman. Nah, kira-kira siapa saja 4 calon lawan tersebut? Berikut pembahasannya. Yang pertama ada Colby Covington. Colby Covington adalah calon terkuat sebagai lawan berikutnya Kamaru Usman. Covington sendiri adalah penantang nomor 1 di kelas welter UFC. Bos UFC Dana White juga sudah menegaskan bahwa Covington adalah lawan yang paling layak untuk menghadapi Usman di kesempatan berikutnya. Covington sendiri sudah pernah menelan kekalahan TKO dari Kamaru Usman pada duel pertama mereka di tahun 2019. Namun untuk tahun ini kita tidak tahu apakah akan berbalik. Sama-sama nanti kita saksikan jika benar nanti Covington adalah penantang pertama Kamaru Usman. Kira-kira nih kalian menjagokan siapa? Covington atau Kamaru Usman? Right away. That was a fake stoppage, fake breath, fake fight. Wait till I see you next time. Wait till I see you next time, Marty Fake Newsman. You're dead. You're dead. You got unfinished business. Really? You better show up. Really? I'm coming for you. Kemudian yang kedua ada Leon Edwards. Leon Edwards muncul sebagai salah satu petarung yang dianggap layak untuk menghadapi Kamaru Usman. Edwards sendiri juga sudah pernah kalah di tangan Kamaru Usman, yaitu pada tahun 2015. Namun jarak 6 tahun diyakini bakal menawarkan perbedaan kualitas pertarungan. Edwards sendiri punya tren bagus usai kalah dari Kamaru Usman di laga pertama. Ia mampu menang dalam 8 laga beruntun sebelum akhirnya duel lawan Belal Muhammad berakhir no contest, usai mata Belal tak sengaja tercolok tangan Edwards. Dan untuk bisa menantang Usman, Edwards harus lebih dulu mengalahkan Nate Diaz di UFC 262 mendatang. Wah, kira-kira menang nggak ya Edwards nanti berhadapan dengan Nate Diaz? Prediksi kalian bagaimana? Silahkan berikan tanggapan prediksi kalian di kolom komentar. Apakah Edwards atau Nate Diaz yang akan bersua dengan Kamaru Usman? Kemudian ada yang ketiga, yaitu Nate Diaz. Nama Nate Diaz kembali muncul di persaingan kelas welter dengan menghadapi Leon Edwards pada bulan depan. Bila Nate Diaz menang atas Edwards, bukan tidak mungkin ia punya kesempatan melawan Kamaru Usman. Namun jika kalah, ya tentu saja dia tidak bisa berhadapan dengan Kamaru Usman. Justru Leon Edwards yang akan menghadapi Kamaru Usman. Nate Diaz belum pernah merasakan duel melawan Kamaru Usman. Secara karakter, Nate Diaz juga merupakan salah satu petarung UFC yang memiliki banyak penggemar. Duel Usman versus Nate Diaz juga bisa jadi jualan menarik untuk UFC. Namun syaratnya tentu saja Nate Diaz harus lebih dulu bisa mengalahkan Leon Edwards. Ya, itu sudah pasti ya. Kalau dia bisa mengalahkan Leon Edwards, tentu saja dia akan maju untuk menghadapi Kamaru Usman. Dan penantang yang terakhir, yang nomor 4, kira-kira siapa nih ya? Ya, dia adalah Conor McGregor. Wah, yang benar saja nih ya. Conor McGregor masuk nomor 4, penantang Kamaru Usman. Kita bacakan beritanya. Conor McGregor muncul jadi salah satu alternatif penantang untuk Kamaru Usman. Bagi Usman yang sudah menyapu bersih penantang papan atas di kelas welter, duel melawan McGregor juga menarik untuk dipilih. McGregor akan selalu jadi salah satu magnet besar UFC dan duel lawan dirinya bakal menghadirkan keuntungan finansial untuk Kamaru Usman. Usman juga bisa menguji dan menancapkan dominasinya sebagai petarung terhebat di kelas welter.
Namun McGregor terlebih dulu harus melawan Dustin Poirier pada Juli mendatang. Kira-kira nih, siapa yang akan menang di duel trilogi antara McGregor dengan Dustin Poirier? Kalian menjagokan siapa? Silahkan berikan prediksi kalian di kolom komentar. Dan itulah 4 calon lawan dari Kamaru Usman berikutnya di UFC. Ya, kita nggak tahu siapa yang akan menjadi lawan pertama berikutnya bagi Kamaru Usman. Apakah Colby Covington, atau Leon Edwards, atau Nate Diaz, atau bisa juga Conor McGregor. Tapi kemungkinan besar yang akan menjadi lawan pertama berikutnya Kamaru Usman adalah Colby Covington. Dan Colby Covington pun ikut hadir di pertandingan Kamaru Usman melawan Jorge Masvidal. Dia cukup antusias sekali ingin menghadapi Kamaru Usman. Kabar menarik lainnya di sini datang dari Colby Covington yang digadang-gadang bakal menjadi penantang berikutnya Kamaru Usman, dan dirinya mengklaim bisa menuntaskan Jorge Masvidal 8 menit lebih awal. Wow, keren banget dia ya. Melansir juara.net, petarung kelas welter UFC Colby Covington mengklaim bahwa dirinya bisa menuntaskan Jorge Masvidal 8 menit lebih awal dibandingkan Kamaru Usman. Sebelum ini, Colby Covington telah menyatakan akan hadir di UFC 261 dan akhirnya dia membuktikan ucapannya pada gelaran tersebut. Tidak untuk menonton, Colby Covington mengklaim bahwa dia akan menjadi petarung cadangan di laga main event dengan harapan salah satu dari Kamaru Usman atau Jorge Masvidal mengundurkan diri. Namun harapan tinggal harapan, karena duel-duel UFC 261 terutama main event berlangsung sesuai rencana awal. Alhasil, petarung berjuluk The Coast atau si Kisruh ini hanya bisa menonton laga antara Kamaru Usman melawan Jorge Masvidal. Bukan sebagai penonton biasa, Colby Covington mendapatkan kesempatan untuk memberikan komentarnya mengenai duel tersebut. Dilansir juara.net dari bjpn.com, Colby Covington memberikan komentarnya kala ditemui oleh jurnalis UFC dan ESPN Megan Olivi di belakang panggung.